Welcome and good day, Fisher Gemasian. Welcome back to another chat in the Talking Stage series. It's me again, your host Hadian Akmal Irawan, and today nggak sendiri tentunya. Kita udah ditemenin sama teman-teman sastra Inggris yang keren-keren. Ada Rido, Gio, dan Ayah. Halo. Ini Ayahnya tapi online ya lewat Zoom karena lagi sibuk di Bogor. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu-tamu keren dari sastra. Boleh nggak lihatnya kesini aja kan ngobrol lagi. Oke. Ya jadi kita kedatangan tamu-tamu spesial hari ini karena kita mau ngomongin soal permagang-magangan. Nah, dan tamu-tamu kita hari ini udah selesai ya? Udah. Kan ya? Udah pada menyelesaikan magangnya di tempatnya masing-masing, dan kita hari ini mau tanya-tanya ke mereka gimana sih pengalaman magang di sastra Inggris. Magang selama menjadi mahasiswa sastra Inggris Unpad. Nah, tapi sebelumnya mau perkenalan dulu dong satu-satu, namanya, asal, semester berapa, udah lulus atau belum, dan dulu magang di mana. Coba boleh dari Gio dulu deh. Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Giovanni, mahasiswa sastra Inggris angkatan 2021 dan magang ya. Aku kemarin magang di Semeo. Semeo itu kayak perusahaan bukan perusahaan sih, lebih ke institusi intergovernmental. Jadi kayak sifatnya itu antar pemerintah dan skalanya itu Asia Tenggara. Dan aku jadi editorial assistant, kayak sustainable banget lah tugasnya gitu. Keren, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, Rido. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Rido dari Sastra Inggris 2021, sekarang semester 6. Aku sekarang lagi magang di Bisnis Indonesia Group, tapi terkhususnya di Bisnis Indonesia perwakilan kantor Jawa Barat. Nah, sekarang aku ada di posisi content creator. Jadi Bisnis Indonesia itu kayak apa sih? Itu tuh dia perusahaan swasta yang fokusnya di media berita. Jadi emang job desk aku sehari-hari adalah bikin konten gitu. Itu sih. Oke, kalau Ayah, gimana Ay? Halo semuanya, sebelumnya maaf banget online. Namaku Zahra Filzananti Ramadhania, cuman biasa dipanggil Ayah. Angkatan 2020, baru banget lulus bulan Juni ini ya, tanggal 6 kemarin. Jadi kemarin aku tahun lalu sih sebenarnya, bulan Februari sempat magang di Kementerian Luar Negeri. Dan kebetulan job desk aku itu sebenarnya mainnya jadi translator ya. Cuman setelah beberapa waktu tiba-tiba kayak task baru berdatangan. Alhasil jadinya kayak PR-nya juga gitu sekalian di biro umum gitu. Keren banget lagi orang-orang udah ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Hari ini kita penontonnya sepi ya, maaf. Dan iya, aku Akmal, aku magang di Prodi ya. Capek deh. Oke, tapi mau nanya dong, kalian dulu kenapa memutuskan magang di tempat kalian masing-masing selain untuk nyari pengalaman? Tolong. Kan kalau biasanya orang-orang magang buat apa? Buat cari pengalaman, udah basi gak sih? Ini kayak alasan lain kalian kayak dulu memutuskan untuk magang di tempat itu untuk apa? Mulai dari Rido dulu kali Oke. ya. Kalau dari aku pribadi, mungkin gak spesifik di tempat yang sekarang ya, karena sebenarnya tempat sekarang yang aku magang itu tuh satu-satunya opsi yang alhamdulillah aku dapat. Jadi kayak bisa dibilang mau nggak mau aku dapetnya di situ. Nah, tapi kenapa pengen magang? Sebenarnya pengen nambah pengalaman itu pasti, itu emang klise. Tapi selain itu apa ya? Karena kayak selama aku kuliah, khususnya di sastra Inggris sendiri, dan dengan mengikuti kegiatan di luar akademik juga, dari apa yang udah aku lakuin itu tuh menurut aku kayak agak sayang aja nih kalau misalnya cuma sebatas di lingkup kampus. Jadi aku mikirnya sebelum aku nanti benar-benar lulus dan terjun langsung ke real life world, menurut aku ada baiknya buat aku mungkin mengasah skill aku dulu di sini. Jadi ntar pas udah lulus nggak kagok lagi gitu loh. Jadi udah bisa kebiasa lah mungkin gitu. Oke, kalau Gio? Kalau dari aku sebenarnya sama kayak Rido, ya kayak cari pengalaman, karena emang salah satu motivasi aku buat magang tuh karena apa ya? Aku tuh merasa kalau misalnya aku mungkin kurang berprivilege gitu ya. Jadi kayak
pengalaman aku selama jadi mahasiswa, terutama mahasiswa bahasa Inggris, ini saatnya untuk aku nge-explore banyak hal gitu. Jadi ketika tahu program MSIB 5, itu tuh aku kayak semangat banget nih karena pengalaman aku sebelumnya itu kayak pengalaman di daerah kampus semua gitu. Maksudnya di area kampus kayak pengalaman jadi panitia Gates juga waktu itu. Terus magang di Pusba juga dibimbing sama Bu Ari, dan aku ngelihat program MSIB ini kayak keren banget nih kayaknya, dan cocok dah dengan posisi yang aku lamar juga, berkaitan dengan apa yang aku minati kayak content writer, abis itu public relation, CSR gitu-gitu yang aku minati. Dan alhamdulillahnya waktu itu keterima di MSIB itu ada beberapa tahap gitu ya. Yang pertama kalau terakhir itu ada namanya tahap offering. Nah, aku dapat offeringnya itu emang di satu perusahaan, tetapi udah ada green flag di perusahaan lain tuh, kayak misalnya di Kompas Gramedia aku dapat undangan interview juga, tapi karena MSIB itu sifatnya kita cepet-cepetan gitu ya Dok, jadi ya aku udah ngambil ke perusahaan yang aku magang gitu, yaitu di Simeo gitu. Karena mungkin udah lebih dulu di offer kali. Iya, karena udah dibeli di offer gitu, karena batas di MSIB itu 3 hari expirednya gitu. Jadi kayak kalau misalnya nih teman-teman semua kayak ntar mau nunggu dari perusahaan ini, itu tuh nggak bisa karena beneran gambling gitu loh. Kalau misalnya yang offering udah dapet itu kita anggurin, bisa aja kan nanti dari perusahaan yang kita pengen tiba-tiba nggak dapet gitu. Jadi emang kesannya yang udah dapet duluan tuh bisa aja langsung kita ambil gitu loh. Oke. Jadi kalau kalian berdua ini ikutan program MSIB. Bener, Oke, MSIB. kita akan bahas lagi nanti. Ya, Tapi coba kita dengerin dulu. Kalau Aya di mana, Ay? Aduh, ini panjang banget sih ceritanya. Agak panjang ya karena harus flashback ke beberapa tahun yang lalu. Jadi 2022 tuh aku sempat ikut coba program ISMA. Terus ketolak gitu kan. Terus kayak aku butuh pelarian nih gitu, kayak jadi kayaknya harus nyari sesuatu kegiatan deh gitu. Tapi kayak nggak mungkin di semester 5 karena semester 5 tuh aku tiba-tiba linjur dari lingkungan ke sastra. Otomatis jadi kayak harus start from scratch, jadi aku harus belajar lagi, kayak ngambil lagi mata kuliah sastra. Jadi pokoknya semester 5 tuh aku padetin, tapi nggak hanya akademik juga sih, cuman kayak bagian research assistantship juga pernah waktu itu, terus kayak magang juga di Pusbah waktu itu sempat, terus kayak udahlah padet di semester 5, akhirnya semester 6 tuh agaknya lowong kan, cuma tinggal STL waktu itu tuh. Terus aku mikir kayaknya harus ngapain nih gitu di semester 6 ini gitu kan. Terus ya udah tuh seiring berjalannya waktu tiba-tiba KKN awal Januari. Nah, KKN itu satu grup KKN aku itu mereka tuh semua pada daftar MSIB. So aku kayak panik kan, FOMO gitu. Nih, kok orang-orang pada sibuk banget semua pada buka laptop gitu kan, ngapain? Ternyata mereka pada daftar MSIB dan udah pada bikin akun. Sedangkan aku waktu itu kayak, oh my God, kayaknya gak bakal bisa deh kalau misal bikin akun sekarang karena ya gak memungkinkan aja. Karena harus ngurus SKCK dan lain-lain karena pemberkasan tuh banyak banget kan buat si MSIB itu. Terus kayak aku di Pangandaran, jadi kayak gak mungkin juga untuk ngurusin ke Bogor, gak mungkin PP gitu kan. Jadi kayak lah kita daftar aja magang tapi mandiri gitu kan, solusinya itu. Dan gak tahu tiba-tiba kayak yang terlintas di pikiran saya itu kayak kita coba Kemlu kali ya gitu kan. Kayak dicoba Kemlu, terus ya coba, alhamdulillah akhirnya dapat. Terus tapi sebenarnya aku juga apply ke beberapa industri lain gitu kan. Kalau Kemlu kan di governmental, terus aku daftar juga di FMCG waktu itu, cuman kayak belum ada panggilan sadly. Terus kayak ya udahlah akhirnya ngambil yang duluan aja, ngasih offering. Terus kayak udah jadi ujungnya ke Kemlu gitu. Jadi sebenarnya kayak masuk Kemlu tuh awalnya karena pelarian buat ISMA gitu kan. Tapi ternyata dalam situ kayak ya aku juga nemuin lagi jadi passion aku sebenarnya tuh di bidang apa gitu. Oke, berarti kalau tadi kan Rido sama Gio nih dapat infonya berarti dari MSIB langsung ya, ada websitenya sendiri. Kalau Aya dulu pas daftar di Kemlu dapat info dari mana tuh, kayak Kemlu ternyata buka lowongan magang gitu? Awalnya jujur sebenarnya Kemlu itu yang tahu-tahu aja, beneran kayak aku pun waktu daftar nggak tahu dibuka nggak tahu tutup gitu, jadi kayak asal shot. Jadi awalnya aku ngeliat di LinkedIn tuh ada orang yang keterima Kemlu waktu itu, tapi ternyata posannya tuh kayak udah di beberapa bulan yang lalu lah, pokoknya bulan Oktoberan gitu. Terus yaudah kan aku jadi kepo kan, udah di search aja gitu di websitenya Kemlu, terus ada juga di situ kayak ketentuannya kalau mau apply magang tuh gimana. Yaudah, terus kayak yaudah nyiapin berkas segala macam, terus minta ke prodi juga harus ada surat, bukan rekomendasi sih, cuman kayak motivation letter gitu.
surat rekomendasi untuk magang, tapi bukan rekomendasi apa ya, aku lupa lagi tuh nama suratnya. Tapi pokoknya kayak udah persiapan segala macam, ngirimin berkas, dan berkasnya itu nggak hanya aku kirim online, tapi offline juga gitu ke BSDM-nya gitu ya, ke si HR-nya lah gitu di sana. Terus ya udah 3 hari setelah aku kirim dapat panggilan, karena emang mungkin lagi butuh juga kayaknya, terus langsung interview besoknya Oh, gitu. oke, Jadi oke. kayak dapat Jadi yang YTTA ya. Oke, kayak eh, nyari juga. terus buat kalian nih, gimana sih keseharian kalian, kan kalian sebagai mahasiswa sastra Inggris, ketika magang di sana, apa aja yang dikerjain, terus kayak kerjanya apa, mungkin boleh diceritain, mungkin dari Gio, dari Rido, dari Ayah, coba dulu. Boleh dari aku ya kali. Boleh. Oke, kalau aku karena posisinya itu editorial assistant, itu tuh kayak sustainable banget tugasnya. Jadi kayak misalnya aku nerjemahin, abis itu nyunting teks, nyunting naskah, abis itu apa lagi ya? Pokoknya tugasnya kayak sasing banget gitu. Apa yang aku dapetin di sasing, itu yang aku kerjakan di perusahaan yang tempat aku magang gitu. Dan terus aku tuh sempat berpikir, aduh kayaknya ini tuh bukan terlalu passion aku. Walaupun emang passion aku nulis gitu, tapi passion aku tuh lebih ke aku pengen komunikasi yang aktif gitu. Kalau misalnya nulis kan komunikasinya pasif gitu ya. Tapi ternyata di tempat perusahaan aku magang, aku bilang ke mentor aku kalau aku tuh sangat bersedia banget loh. Nah, aku manggilnya Teh Ayu gitu ya. Aku sangat bersedia banget Teh untuk jadi MC di setiap acara yang ada gitu. Dan alhamdulillah dapat juga kesempatan untuk jadi MC gitu. Dan juga dapat karena aku ada background dalam mengatur sosial media. Aku tuh jadi bisa nerapin ilmu aku di perusahaan aku magang gitu. Jadi aku dapat diamanahkan untuk mengatur media sosial mereka seperti itu. Berarti lebih ke jadi host, Iya, mungkin jadi host jadi juga. editor juga ketika Yes. writing, berarti diproduksi dan ngurus media sosialnya Iya, juga. betul. Itu tempat magangnya ada di Itu ada di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, ada di Berarti Bandung. PP Nangor Bandung. Iya, betul banget karena Masya kemarin tuh Allah. aku sambil kuliah sih. Masya Allah. Kalau Rido, Dok? Kayak mungkin kalau aku gara-gara ini ya semester ini kebetulan udah nggak ada mata kuliah wajib yang harus diambil. Jadi semester ini tuh aku emang fokusnya buat magang. Dan sama aku juga kantornya di Bandung kan, dan tiap hari PP. Masya Allah. Tapi PP-nya naik Damri karena kalau naik motor macet kan males. Kalau buat job desk-nya sendiri, mungkin karena aku content creator, bisa dibilang nggak terlalu yang sasing banget lah kayak Gio. Karena pada awal kayak sebulan 2 bulan awal magang itu tuh aku meskipun content creator tapi aku fokusnya di manage Instagramnya gitu loh. Jadi kayak kan ini media berita nih. Jadi udah ada berita yang di upload ke websitenya. Terus itu tugas aku dalam 1-2 bulan magang kayak bikin postingan Instagramnya gitu. Cuma pas udah jalan bulan ketiga sampai sekarang itu aku difokuskan jadi PIC buat TikTok. Jadi sama aja basically kayak dari berita yang udah ada di website itu aku coba olah jadi konten. Itu kan ada teks beritanya. Jadi nggak aku ambil teks beritanya langsung, tapi aku bikin skrip sendiri lagi. Paling sasingnya di situ sih. Jadi aku belajar bikin skrip gitu. Berarti nulis, Bener. ngedit mungkin? Ngedit yang jadi yang take videonya aku yang bikin skrip buat beritanya aku, terus yang ngedit juga gitu sih. Ya, semuanya ya. Jadi sosial media spesialis beneran. Jadi merangkup semuanya beneran gitu. Oke. Kalau Ayah di Kemenlu ngapain aja tuh? Jadi sebenarnya karena divisi aku itu bukan divisi yang analisis banget. Kan ada beberapa divisi yang emang analisa banget gitu kan ya untuk kayak policy making dan segala macamnya. Dan karena kebetulan biromu itu lebih ke finance, lebih ke keuangan gitu ya. Jadi waktu itu tuh ditugasin, sebenarnya kenapa aku yakin sih ini alasannya kenapa mereka kontak aku cepat banget. Karena emang lagi butuh translator. Jadi ada satu berkas yang aku nggak boleh mention berkasnya apa karena itu sebenarnya kebijakan, dan si kebijakan itu ceritanya pengen ditranslate ke bahasa Inggris, seriusan ini. Dan ini tuh si translate-nya ini tuh bakal di-share ke semua perwakilan Indonesia di luar negeri. Tapi tetap prosesnya aku harus, gak mungkin dong maksudnya kayak anak magang tiba-tiba langsung di-approve aja gitu. Jadi pasti ada prosesnya lagi, aku harus di-approve juga si
di proofread juga si translate-nya itu ke penerjemah tersumpah dan segala macam, terus barulah gitu kan disebarin ke perwakilan Indonesia di luar negeri. Jadi menurut aku kayak translating itu salah satu hal yang ibaratnya kayak sasing banget gitu. Terus kayak gitu tiba-tiba pas magang aku dapat gitu si job desk utamanya tuh nge-translate gitu. Jadi kayak ya untungnya udah belajar di sasing gitu ya, jadi otomatis pas ngelakuin ngelakuin apa namanya job desknya nggak keteteran atau gimana gitu. Terus selain itu sebenarnya job desknya gak lebih dari public relations sih. Jadi tadi Gio bilang dapat MC juga ya, dan kebetulan kayak di Kemlu juga aku dikasih kesempatan untuk nge-MC gitu. Mungkin gak tau ini kayak stigma kali ya, kayak anak bahasa tuh kayak jago ngomong gitu, terus kayak tiba-tiba lo kamu jadi MC ya. Jadi kita tuh disuruh ikut acara dinas anak magang tuh, dan acara dinas tuh kayak sebulan tuh bisa 2 sampai 3 kali, dan itu tuh karena ada 3 orang yang magang di saat itu, jadi kayak di rolling tuh tiap dinas tuh ada yang MC pasti. Terus kayak udah ujungnya kita ada disuruh MC, dan kalau misal kita udah MC terus di naik dinas itu tuh kita jadi kayak public relation, jadi kita kayak yang syuting gitu, terus udah kayak gitu bikin konten juga. Terus udah gitu ada sempat juga waktu itu aku disuruh bikin konten buat ucapan bulan puasa, dan itu ditayangin di biro umum. Jadi kayak ada layar gede gitu. Terus kayak itu ditayangin videonya, terus kayak oh my god gitu kan. Hasil amatir ini aku nggak pernah itu, biasanya syuting segala macam, terus tiba-tiba dikasih tas kayak kamu harus coba bisa ya ini apa namanya syuting video, bikin video buat biro umum. Terus kayak ya udahlah gitu kan, namanya juga anak magang, explore segala macam. Kita syuting terus ya udah jadi seputar public relation dan itu sih, dan translator. Terus karena waktu itu karena waktu itu aku lagi ngambil STL juga di semester yang sama, jadi otomatis STL-nya itu online, dan lucunya adalah aku cuma satu-satunya orang yang online di Zoom itu. Jadi kayak dispesialisasikan banget oleh sastra Inggris ini gitu ya, sangat spesial banget waktu itu. Terus kayak ya udah jadi kayak cuman aku satu-satunya di Zoom. Jadi kalau misal aku nggak hadir itu pasti kelihatan banget gitu. Terus ya udah, gitu sih, jadi pembelajarannya online tiap hari Selasa waktu itu aku inget deh. Jam 12 ya sampai jam 2. Oke oke. Tapi Jadi ngomongin jam segitu soal easy. pembelajarannya nih, kan tadi Ayah nyinggung soal STL yang dibikin online. Kalian waktu kalau Rido mungkin fokus magang ya Magang, 1 semester bener. full. Tapi ketika kalian magang, terus kuliahnya gimana? Apakah ini magangnya bagian dari kuliah kah? Atau apakah magang sendiri kah? Apa gimana tuh? Oke, mungkin dari aku dulu. Kalau aku kemarin itu sebenarnya aku kayak PP bukan karena kosan aku di Nangor gitu, tapi kosan aku udah di Bandung, di deket banget sama kantor aku. Tapi PP itu karena aku kuliah gitu, sambil kuliah aku ngambil American Literature karena aku belum ngambil American Literature gitu. Maksudnya kata Pak Udin kalau nggak salah yang bilang kalau boleh dinego gitu, apakah bisa online atau enggak. Tapi aku kayak ini mah deket, maksudnya bisa bolak-balik lah gitu Bandung juga. Iya, Terus aku iya. kayak pengen dapat vibes-nya juga gitu. Kalau misalnya vibes kuliah gitu ya. Karena mungkin teman-teman bilang kalau misalnya capek kuliah gitu, tapi ketika magang tuh kayak malah rindu kuliah gitu Jujur. loh. Jadi kayak Iya, malah rindu valid. Nangor Valid. kan. Betul banget. Jadi kayak ya udah aku kemarin tuh waktu itu amlet 2 kali bolak-balik. Jadi kayak 2 kali seminggu, dan aku izin ke mentornya sih. Dan dibolehin. Lagi-lagi harus izin ke mentor ya. Tapi sebenarnya itu jam kerja waktu kamu kesini tuh. Yes betul banget. Dan waktu itu alhamdulillahnya itu tuh pas waktu American Literature itu waktunya di siang hari. Jadi kayak aku masuk setengah hari aja nih kata HR perusahaan aku gitu. Jadi kayak ya udah alhamdulillah lancar damai setahun saja sih. Jadi magangnya jalan, kelas di Nangornya Iya, juga betul. tetap. Betul banget, betul banget. Kalau misalkan Ayah tuh kamu kalau kamu biasanya kan itu dibikin online. Berarti waktu itu kerjanya di Kemenlu tuh di mana? Di Jakarta ya? Jadi pokoknya aku minta izin ke mentor. Dari awal tuh aku udah ngasih notice juga, kayak aku lagi sambil kuliah tapi cuma 3 SKS aku bilang. Terus kayak itu butuh waktu sekitar 2 jam maksimal. 2 jam setengah lah maksimal. Jadi itu kan kebetulan aku tuh lupa deh, kalau nggak salah STL tuh semester kita tuh ini nggak sih jam 1 nggak sih? Setengah Iya jam 1 1, sampai jam 12.30. 3-an gitu ya kalau nggak salah, jam 2 lewat lah. Terus kayak udah aku jadi minta izin tiap jam segitu. Mereka sampai nge-provide ruangan sendiri gitu loh. Kamu kalau misal mau di ruang meeting aja, Zoom-nya biar enak. Terus kayak ya udah jadinya tiap minggu hari Selasa itu pasti aku minta izin jam
12. Pokoknya habis sholat zuhur aku izin buat siap-siap kelas gitu sih. Cuman tadi kayaknya ada yang bilang kayak kangen atau enggak sama perkuliahan. Kalau aku kayaknya gak tahu sih karena enjoy kali ya di sana. Jadi kayak agak sempet keteteran juga tuh STL. Baru ngerjain task tuh pas balik ke Nangor. Oh, tuh bulan Juni deh berarti. Juni. Astagfirullah. Saya mungkin gara-gara nggak tahu ya kalau kita MSIB kan periodenya lebih lama gitu, hampir 5 bulanan gitu. Kalau Ayah sendiri emang kemarin berapa bulan magangnya? Aku sih 3 bulan ya, 3 bulan gitu. Cuman maksudnya kayak nggak tahu sih, mungkin karena pertama kali di Jakarta magang, terus ketemu banyak orang baru segala macam, kegiatannya juga padat. Jadi kayak agaknya ngedistract banget dari perkuliahan gitu. Jadi gitu sih. Tapi mencoba sebisa mungkin untuk keep up ya. Cuman kayak ujungnya agak keteteran dan baru dikerjain tuh tas-tasnya STL tuh pas akhir-akhir. Gitu sih. Santai, bukan yang magang doang kok. Katanya sih ada yang kuliah doang terus. Gak tahu sih, aneh. Tapi anyway, kalau tadi kan Gio sama Rido ini dari MSIB kan ya. yes. Berarti ini salah satu program flagship MBKM. Yes, Benar. yes, betul. Terus proses pengakuan magang kalian sebagai proses pembelajaran di sastra Inggrisnya kayak gimana tuh? Oke, mungkin dari Rido dulu. Iya. Mungkin di awal kita kalau misalnya udah keterima magang nih ya, kita ajuin proposal. Betul, Jadi kita harus bikin proposal dulu kayak tentang si magang kita, Ya, kayak betul. job desk kita bakal ngapain aja, kita bakal involve apa aja gitu. Nah, terus mungkin nanti buat di akhir ini khususnya kita bakal bikin laporan akhir. Selain laporan akhir yang bentuknya kayak proposal, itu tuh kita juga bakal ngepresentasiin hasil apa aja sih yang udah kita kerjakan selama beberapa bulan ke belakang itu sih. Ya, mungkin aku pengen nambahin dari Iya. Rido gitu ya. Jadi untuk konversi di sastra Inggris itu ada matkul khusus internship Iya, gitu. benar. Jadi kayak teman-teman tetap harus ikutan matkul wajib gitu. Jadi kayak misalnya ada matkul American Literature gitu pada saat teman-teman ikut MSIB. Nah itu tetap harus diambil gitu karena ya itu krusial gitu ya matkulnya dan nggak mungkin ditinggalkan gitu. Jadi salah satu cara prodi adalah dengan mengadakan mata kuliah internship gitu. Dan Benar. mata kuliah internship tuh banyak ya jenisnya. Iya. Jadi kayak ada internship F gitu Iya, ya, benar. internship yang internship aja Hmm. gitu. Karena Kalau juga kita yang MSIB ini internship yang langsung 20 SKS di Yes, konversinya. betul. Nah kalau Rido 20 SKS, kalau aku cuman 14 sih kemarin. Sama KKN 3 SKS. Aku ngekonversi KKN by the way. Begitu. Jadi aku 17 SKS. Kalau Ayah gimana Ay? Kalau Ayah kan berarti kalau kalian kan MSIB berarti Iya. sebenarnya mungkin udah ada, maksudnya banyak orang yang melakukan hal yang sama, jadi Benar. mungkin prosedurnya lebih jelas Iya, mungkin ya. benar. Kalau si Ayah nih kan Ayah mahiwal ya Ay. Kemarin beda sendiri nih, tiba-tiba masuk Kemenlu yang kayak di Kemenlu. Ya. Astagfirullah. Oke, gue juga shock sih. Gue juga itu kayak it all happened so fast gitu, kayak oh my god, gue keterima gitu. Terus Terus gitu. kalau Tapi kamu Ay, kenapa? kalau kamu Ay jadi gimana proses konversinya? Jadi awalnya tuh pokoknya konsul dulu lah ya, pasti konsul dulu ke perwalian gitu, ke Bu Ari saat itu. Terus udah gitu kayak kata Bu Ari, oh ya oke. Tadinya tuh kan sebenarnya enak di Sasing sih. Jadi kita bisa milih jumlah SKS-nya tergantung yang dibutuhin berapa. Dan kebetulan yang aku butuhin tuh nggak sebanyak itu, nggak perlu 20 SKS banget gitu, karena jadinya lebih. Jadi yang aku butuhin tuh kalau nggak salah kemarin cuman 8 SKS si internshipnya itu. Jadi aku mengkonversinya 8 SKS buat si magang itu. Terus udah gitu ya udah di akhir. Dan kebetulan kayaknya di saat aku yang waktu itu di 2023 awal itu tuh kayaknya nggak ada yang proposal gitu. Jadi kayak ya udah cuman ngajuin aja ke prodi kalau misal mau magang. Terus kan dapat ada, pokoknya kita harus ada surat izin magang. Nah, surat izin magang. Nah, dari prodi. Terus udah cuman ngajuin itu, terus udah kayak gitu bilang konfirmasi ke Pak Ari, ke Bu Ari, karena Bu Ari itu perwalian aku. Terus kayak udah jadinya udah konfirmasi. Udah tuh kan selesai. Terus ya udah, jadi gak diminta proposal. Terus tapi terakhir dikasih ya kayak waktu magang di Pusbah kan terakhir harus ada logbook gitu. Nah kita juga ngisi logbook itu sih, dan isinya kayak ya udah seputar tiap minggu kita ngapain. Terus udah kayak gitu karena konversi SKS aku 8, jadi harus
kayak nulis jadi working hour-nya itu tuh harus sesuai sama SKS gitu. Jadi karena 8 SKS jadi working hour-nya juga sesuai. Aku lupa tapi detailnya berapa sih working hour-nya tuh. Tapi pokoknya gitulah. Pinter-pinternya kalian aja milih SKS-nya terus ntar kalian sesuaiin lagi si working hour-nya di logbook itu. Terus udah sih kayak ngasih logbook itu ke Bu Ari habis itu udah nilainya keluar. Gitu. Mudah sekali ya. Oke, tapi buat teman-teman mungkin Zamanan diriku itu loh 2023. Kalau kalian kayak yang setelah itu kayak ribet deh soalnya waktu itu kalau nggak salah Dita sama Dania tuh sempet minta juga minta ini maksudnya kayak lo sempet nanya kayak ada proposal gitu-gitu nggak terus kayak nggak ada terus kayak yaudah jadi beda ini. mungkin prosedurnya udah beda ya Iya. sekarang sama dulu zamannya Ayah. Tapi mungkin buat teman-teman future Gemasians atau mungkin yang Gemasian saat ini yang lagi wondering gimana sih prosedurnya atau proses pengakuan pemagangnya sebagai pembelajaran di sastra Inggrisnya gimana, kalian bisa langsung check out di website Unpad English Studies di english.fib.unpad.ac.id atau klik link di bawah. Lengkap ya. Lengkap harus kita promosi website ya Prodi. Nah terakhir nih buat kalian yang udah selesai magang, ada nggak sih yang mau disampaikan buat teman-teman kayak kurang kan hari ini udah kayak sengaja banget berpakaian rapih gitu, siap-siap mau interview ini sebenarnya mau interview magang habis ini, kayak apa sih pesan gitu buat temen future Gemasians atau Gemasian saat ini yang lagi nyiapin untuk magang, apa yang pengen kalian sampaikan, entah itu MSIB atau mungkin kayak Ayah yang nyari-nyari sendiri, gimana tuh? Ya, siapa dulu? Oke, kalau dari aku pertama untuk apa ya, mahasiswa sastra Inggris itu kayak banyak banget kesempatannya gitu ya. Walaupun kita lagi-lagi dihadapkan oleh fakultas lain yang lebih lebih diandalkan gitu oleh perusahaan, kayak misalnya kalau aku pengen daftar di public relation, nah saingan aku yang paling Anak kenceng Vkom. banget tuh anak Vkom gitu. Bener. Jadi buat kalian yang pengen linjur banget nih dari sasing yang kayak di CSR atau yang kayak content creator gitu, itu saingannya bukan sasing aja gitu, tapi dari prodi lain juga gitu. So dengan kalian ikut kayak kepanitiaan kampus atau kegiatan kampus, itu tuh bisa membuat kalian tuh jadi lebih dilirik HR gitu. Jadi kayak misalnya ikut kepanitiaan dari Gemasi gitu. Nah itu sangat-sangat apa ya menurut aku, walaupun sifatnya Gemasi gitu, sastra Inggris prodi gitu, tapi ketika itu membawakan kalian kayak upgrade gitu jadi mahasiswa yang lebih keren lagi, itu tuh bisa dilirik HR gitu. Kalau kalian juga bisa lebih luas gitu kerjanya, terus lebih bagus hasilnya gitu. Karena walaupun aku kemarin itu jadi editorial assistant yang sifatnya itu kayak sasing banget gitu kerjanya, tapi aku memiliki skill dalam MC dan aku apa ya ditawarkan juga oleh mentor aku untuk jadi MC di salah satu salah satu flagship program mereka gitu. So raih pengalaman lebih lanjut lagi di kampus, karena ya pengalaman bisa didapatkan dari mana aja, nggak harus magang, nggak harus apa gitu, tapi pengalaman bisa didapatkan dari mana aja gitu, kayak dari mata kuliah kampus dan lain sebagainya, seperti itu sih kalau dari aku. Ikut Gemasi guys. Kalau Rido gimana Dok? Oke, mungkin dari aku khususnya buat teman-teman sastra Inggris yang baru kali ya. Menurut aku ini agak menyinggung masalah organisasi mungkin. Menurut aku jujur sekarang tuh masih sangat relevan karena aku berasal dari sana juga. Jadi kasarnya aku daftar magang ini bukan dengan tangan kosong. Jadi kayak kasarnya dari maba lah dulu. Aku ikut kepanitiaan kecil-kecilan dulu, dari kepanitiaan Gemasi juga pastinya. Terus mulai di tingkat fakultas, terus tahun kemarin udah mulai masuk di lingkup Unpad. Jadi menurut aku itu sangat-sangat ngebantu dan bisa upgrade skill kalian. Dan ini juga sih yang paling diuntungkan buat teman-teman sastra Inggris, karena kita sangat dibebaskan buat lingkupan magang ya. Karena ada teman aku juga yang saat ini MSIB itu masuk di dunia HR. Kayak sebenarnya itu dua hal yang berbeda kan, sastra Inggris dan HR. Jadi menurut aku teman-teman kalau misalnya emang ada ketertarikan di luar sastra Inggris, mungkin kalian bisa cari pengalamannya di luar gitu loh. Jadi nggak ada yang nggak possible lah. Jadi teman-teman pasti bisa.
Semangat. Betul banget. Kalau dari Ayah, Ay? Just shoot your shot aja sih intinya, karena kita nggak ada yang tahu rezeki di mana ya. Tapi seriusan, karena karena aku pun nggak expect kalau misal bakal keterima di camp lu gitu. Jadi kayak ya udah asal shot aja, terus tapi tetap harus ibaratnya kayak jangan minder duluan gitu loh. Tetap kayak apa namanya, ya namanya juga rezeki kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi kayak udah asal apply aja sesuai sama backgroundnya kayak gimana, sesuai sama pengalaman kayak gimana. Terus ya meskipun kita dari Sasing gitu kan ya, maksudnya kadang kan di industri tuh suka ada requirement jurusan tuh kayak preferably dari ilmu komunikasi, Benar. preferably dari ini dari itu. Terus kayak itu jangan buat kalian kayak berkecil hati gitu ya. Udah daftar aja gas gitu. Kalau misal portofolio kalian bagus juga toh HR-nya bakal langsung reach out gitu. Terus udah gitu kayak udah sih sekarang apply aja, jangan 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 berkecil hati sih intinya itu. Terus udah gitu kayak mungkin aja nanti di tempat kerja kalian juga kalian bakal nemuin kayak passion kalian gitu nanti di mana. Atau kalau misalnya itu bukan passion kalian ya bisa coba lagi di magang yang lain gitu sampai kalian nemuin gitu. Ya jadi kayak shoot your shot aja sih guys intinya, karena kita nggak ada yang tahu rezeki di mana gitu. Betul. Terus kayak tepuk tangan dulu untuk tiga-tiganya. Gila. Oke, mungkin kayak gitu ya. Buat teman-teman Gemasian dan future Gemasian, jangan lupa buat ngembangin portofolio kalian. Kalau Benar. kalian sukanya di mana, jangan segan untuk ikutan Iya. organisasi atau kepanitiaan yang kira-kira bakal membantu kalian. Misalkan kalau Rido berarti senangnya di content creator. Iya, di Berarti- sosial media related Nah, gitu. bisa padahal ini jadi Tapi ada notes juga mungkin teman-teman ngikut jangan kayak misalnya nih nanti future Gemasian bakal kayak semuanya diikutin. Jadi menurut aku lebih wise aja milihnya kayak yang bener-bener sesuai passion biar kalian nggak kewalahan sendiri gitu loh. Karena lagi-lagi akademik utama ya. Benar. ya, Dan karena kalau juga- kebanyakan jadi nyusahin Iya. juga. Dan juga jadi kalau misalnya kayak terlalu banyak yang diikutin jadi nggak tahu nih fokusnya sebenarnya mau di mana gitu loh. Betul, betul. Gitu sih. Mm-mm. Gitu. Ya kalau saran aku sih kayak fokus 1-2 hal aja sih. Bener. Misal kayak ya yang masih berkorelasi gitu sama lain. Kayak misal kalau PR ya udah mungkin kalian nanti agak ada belajar lain juga tentang marketing segala Bener. macam gitu. Jadi kayak fokusnya jangan ke banyak hal, nanti kalian pusing sendiri. Terus jadinya kayak kalian ibaratnya bukan nggak tersertifikasi, cuma maksudnya kayak jadi setengah-setengah gitu loh skillnya gitu, nggak yang full gitu. Itu sih kayaknya kalau untuk future Gemasian nanti. Oke, gitu Oh ya iya, teman. Gemasi. Iya, ikut Gemasi. Bener, Jaf. Sok sana. Ikut jadi kita aja dulu ini. Jadi kru. Kita sepi banget hari ini. Oke, udah mungkin itu aja hari ini buat Future Gemasian. Yang mungkin masih penasaran soal magang-magang, kalian bisa check out websitenya MBKM juga. Di sana banyak banget program selain MSIB, ada magang mandiri, ada kampus mengajar. Bener. Pokoknya Ada studi independen juga. Iya, pokoknya pengalaman, kesempatan buat magang tuh ada banyak banget dan mungkin kalian bisa check out dari sekarang aja, lihat-lihat di internet. Dan buat kalian yang penasaran gimana nanti proses pengakuannya di sastra Inggris, bisa cek di english.fib.unpad.ac.id atau link di bawah. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk subscribe, follow semua sosmed kita, ada di IG, di TikTok, Twitter, dan jangan lupa buat hit di notification button. Oke, bye-bye. Bye-bye. Makasih Ayah, makasih Rido, makasih Gio. Yay. Sama-sama guys.